Halo Ketua DPR dan anggota DPR NTT, Anda itu wakil rakyat. Sekarang rakyat ini dihina loh. Tuanmu dihina. Anda dulu itu sebagai apa? Wakil rakyat. Nih, jangan tunggu rakyat sendirian datang ke situ. Hei, siapa ini? Saya perlu buka lama-lama nanti. Lu jangan cari satu kilo ya. Saya ini bukan gubernur biasa, saya datang sini capek. Bukan apa stop harta, monyet kau. Hari ini kita sedang menuntut Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung oleh Tito Karnavian untuk segera mungkin mengintervensi kebijakan yang dilakukan oleh Victor Laiskodat. Lahan itu memang lahan milik pemerintah provinsi. Lahan itu sebelumnya lahan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, diserahkan ke provinsi. Di provinsi, lahan itu terus-menerus seperti itu tidak dikerjakan. Bahkan dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mace-mace, ama ina semua, kembali lagi bersama saya Christian di Teras Hukum Papua. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Pastikan duduk dan nonton dan mendapatkan informasi hukum yang tentunya luar biasa. Mace-mace inama, pemilik kedaulatan negara Republik Indonesia, hadir bersama saya kembali salah seorang advokat yang kemarin sudah banyak menyampaikan perihal berkaitan dengan seperti apa sih tanah hak ulayat adat itu, apa benar bisa dikuasai oleh negara, dan pemilik aslinya sebenarnya siapa. Kemarin kita sudah saksikan di video sebelumnya. Kali ini kami mengundang lagi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur NTT Victor Bung Tilo Laiskodat dalam penyampaian kepada media di NTT. Lahan itu memang lahan milik pemerintah provinsi. Lahan itu sebelumnya lahan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, diserahkan ke provinsi. Di provinsi, lahan itu terus-menerus seperti itu tidak dikerjakan. Selamat siang. Selamat siang. Kakak saya, Pak Mateus Mamunsare, sarjana hukum. Beliau adalah advokat yang juga generasi pemilik hak ulayat adat milik suku Inguliman di wilayah hukum Flores Timur, Adonara, Lamaholot. Apa kabar Pak Mateus hari ini? Puji Tuhan, baik. Tentunya hari ini kita akan terus berbincang untuk memberikan pencerahan, tentunya memberikan berkat ya buat masyarakat, terkhusus masyarakat di NTT, juga masyarakat di seluruh tanah kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, menarik tadi beberapa pernyataan dari video yang diunggah oleh salah satu media di NTT. Ini berkaitan dengan tanggapan dari Pak Gubernur Victor Laiskodat. Ini seperti apa? Terima kasih. Salam, selamat siang untuk kita semua. Mace-mace, amaina, saudara semua dimanapun berada di wilayah hukum Republik Indonesia ini. Terlebih yang aku muliakan Bapak Umbu Maramba Hau selaku pemilik hak ulayat di Sumba Timur. Karena ini kita bahas tentang perkara yang dihadapi oleh beliau sekeluarga bersama dengan saudara Victor selaku Gubernur NTT. Nah, saya pun sempat memonitor di salah satu media di NTT yang dijelaskan oleh saudara Alex Owong. Nah, di situ saudara Alex Owong menyampaikan pada pokoknya bahwa tanah atau tanah yang di atas hak ulayat milik Bapak Umbu Maramba Hau yang di Sumba Timur itu hanya berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri atau Kemendagri. Nah, menurut hukum
berita acara ini bagian dari administrasi suatu pemilikan hak atas tanah, dan di berita acara bukan alat bukti pemilikan yang sah terhadap suatu hak benda yaitu tanah di atas hak rakyat dimanapun. Nah, oleh karena itu bersesuaian dengan apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh Bapak Umbu Maramba kepada Saudara Victor selaku gubernur, dia hanya mempertanyakan substansi satu. Saya hanya pingin, ini saya mengulangi, mudah-mudahan tidak keliru, saya hanya menanyakan surat pelepasan hak atas tanah itu siapa yang lepas. Karena orang tua saya, bahkan generasi mereka sekarang tidak pernah atau tidak merasa mengeluarkan surat pelepasan. Berarti dalam peristiwa hukum ini clear. Nah, analisa saya berarti berdasarkan keterangan Saudara Alfon di salah satu media, dan dijelaskan kembali secara tidak sadar oleh Saudara Victor Leskodat selaku gubernur bahwa tanah itu adalah aset pemerintah pusat gitu, dan mereka diberikan kewenangan untuk diduga mengelola itu. Dan beberapa sumber juga mengatakan bahwa tanah itu dulu dikuasai salah satu perusahaan perkebunan zaman saat itu. Nah, seharusnya gubernur ini sebagai penguasa daerah, dia tidak punya kewenangan serta-merta untuk mengurus tanah ini, maka lebih bijaknya, lebih arifnya, beliau harus memanggil kepala BPN setempat di kabupaten, tapi harus melalui bupati, tidak bisa serta-merta. Karena ini di wilayah hukum kabupaten. Nah, apakah tanah ini luasnya di bawah 5 hektar? Ya sudah, panggil bupati dan kepala BPN setempat untuk mempertanyakan ini. Bukan seolah-olah menyalahgunakan di ruang itu saat itu bahwa saya gubernur harus ikut saya nih. Ini kan tidak bagus, tidak baik ini. Ya, ini menunjukkan bukan jiwa seorang pemimpin yang harus melayani masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan di situ. Gitu. Jadi menurut saya clear ini. Berarti apa yang ditanyakan oleh Bapak Umbu Maramba Hau dan sekeluarga yang diduga sebagai pemilik hak rakyat atas tanah yang dipermasalahkan ini, nah itu clear. Sehingga itu kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan ke mereka. Karena tanah ini sertifikat saya sudah sampaikan pada forum sebelumnya, ruang sebelumnya, sertifikatnya bagian administrasi. Sebelum keluar harus ada pelepasan hak rakyat, hak atas tanah dari pemilik hak rakyat itu, atau pemilik tanah tapi harus disetujui, harus tahu pemilik hak rakyat. Karena pemilik tanah itu bagian dari hak rakyat. Ya, karena belum tentu pemilik tanah itu dia pemilik hak rakyat. Pasti dia juga akan dapat dari pemilik hak rakyat di wilayah hukum adat tertentu gitu. Jadi ya suka tidak suka harus disetujui, diketahui oleh pemilik hak rakyat. Nah, contoh saja dalam perkara yang dihadapi oleh Bapak Umbu, Saudara Victor mengatakan bahwa saat di Jakarta beliau, ini ada salah satu keluarga dari Bapak Umbu almarhum, maaf saya tidak bisa sebut, bahwa saat itu dia mendapat amanat. Nah, amanat ini amanat apa? Apakah wasiat? Nah, kalau wasiat, apakah dia keturunan Bapak keluarga Umbu? Nah, terus kalau memang ada, mana ada surat kuasa? Ini kan dia, Victor ini kan yang saya tahu dia juga seorang sarjana hukum, berarti ahli hukum. Berarti saya anggap beliau tahu itu, gitu loh. Kalau tidak tahu sangat disayangkan, karena dari video yang beredar malah saya, waduh, sebenarnya menurut saya Saudara Victor ini lebih baik banyak belajar di Bapak Umbu Maramba Hau tentang apa itu hak rakyat. Dari perdebatan mereka, menurut saya Bapak Umbu Maramba Hau ini lebih paham tentang hak rakyat dibandingkan Saudara Victor. Ini yang jadi masalah besar. Sebenarnya Victor datang di situ mengayomi masyarakat adat. Ya mungkin dulu mereka ini nggak paham tentang sistem hukum positif. Tapi mereka sudah ada sistem hukum adat yang melekat dari turun-temurun generasi. Bahkan ini kan kalau sejarah hukum kan Belanda juga dia adopsi sebagian suku sistem adat yang berlaku di suku besar Melanesia ini, sehingga diciptakanlah kita punya hukum perdata tentang bicara hak kebendaan. Nah, kalau kita bicara hukum perdata, karena ada hukum perdata yang berlaku di Jawa dan di luar Jawa, beda. Karena di Jawa itu dia mau sistem parenta, perempuan juga punya hak, laki-laki juga punya hak. Tapi di suku besar Melanesia, termasuk kita, mulai dari aborigin Australia,
Timor, datang di Maluku, Papua, Asia Pasifik besar, kita suku besar namanya Melanesia. Dan di situ kita kenal namanya hak sulung. Hak sulung dalam hukum perdata dikenal nama hak paternial. Nah, hak paternial turun-temurun. Nah, pertanyaan saya, almarhum ini dari keluarga Umbu, apakah dia hak sulung dari suku ini atau tidak? Nah, kalau beliau hak sulung pun, beliau tidak bisa serta-merta walaupun legalitas ada dia, legal standing ada dia. Kebenangan pemilik hak ulayat, tapi sekarang kita akan lihat legal standing siapa? Legal standing di hak paternial ya ada anak sulung. Beliau almarhum anak sulung atau tidak? Nah, anak sulung pun tidak bisa serta-merta mengeluarkan surat. Harus duduk dengan keluarga semua dulu, sepakat, baru dia melakukan perbuatan hukum, mewakili suku itu sebagai hak sulungan. Gitu. Itu menurutku. Baik, menarik. Ini ada satu pernyataan juga bahwa kita di NTT, ini pernyataan dari Laiskota sendiri bahwa investasi ini kan mereka tidak mau datang karena banyak persoalan-persoalan tanah. Seperti tadi sampaikan, investasi di Nusa Tenggara Timur kalau tidak berjalan, maka untuk mengejar kesejahteraan itu tidak bisa dengan hanya mengandalkan APBD semata-mata. Nah, karena itu memang seluruh aset-aset yang ada harus mampu dimanfaatkan agar menimbulkan atau menjadi gerakan ekonomi yang baik. Itu mimpi kita ke sana. Tidak ada sebuah daerah pun yang akan berhasil dengan investasi rendah. Apalagi situasi COVID seperti ini. Dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang tidak terlalu diminati para investor. Karena itu kita harus meng-create dari perizinan harus cepat, dari kepastian tanah harus tepat, dan konflik-konflik sosial seperti hal-hal itu tidak boleh ada, karena itu akan menjadi alasan ataupun menjadi hambatan terhadap investasi-investasi yang masuk. Itu bisa menyelesaikan persoalan. Ini menurut Pak Mateus seperti apa? Ini kan perlu juga dijelaskan. Ya, jadi gini, sesungguhnya idealnya negara ini hadir di wilayah hukum Republik Indonesia ini, yang ada beberapa wilayah atau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu kan maksud dan tujuan diadakan negara ini kan untuk kesejahteraan sosial masyarakat yang adil dan makmur. Ya jelas, dengan ada negara, pemerintah ini hadir untuk mengurus ini negara, memang betul perlu investasi untuk istilah mengelola sumber daya alam kita punya atau apa gitu. Nah, tapi harus melalui mekanisme dan prosedur, bukan serta-merta. Investasi penting. Tapi sekarang gini, investasi ini kan di daerah ini tidak bisa disamakan daerah sini karena budaya ini beda-beda. Oke? Sehingga memang kelemahan kita menurut pendapat hukum saya, kelemahan kita dari ruang pemerintah di Republik dan di mana saja yang selama ini kita berdalih investasi, tapi kita tidak pernah melakukan solusi hukum sebelumnya kepada masyarakat. Kita tidak pernah mendengar masyarakat ini langsung maunya apa, dan itu sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat budaya setempat. Karena tidak mungkin di suku ini kita sama dengan suku lain, di daerah A kita tidak sama dengan daerah lain. Sehingga alangkah lebih bagusnya sebenarnya kalau mau memang betul-betul mencapai ke sana tujuannya, ya kenapa pemerintah presiden atau dengan menteri-menteri atau gubernur atau bupati wali kota coba libatkan orang antropolog, gitu loh, orang antropolog untuk ini mendalami adat istiadat budaya masyarakat setempat, mereka maunya apa gitu loh, sehingga kita bangun dari sana. Bukan kemauan kita oknum penguasa, ini nggak boleh. Ini kan selama ini yang berlaku di Republik Indonesia, akhirnya berbenturan dengan masyarakat. Ini otoriter, juga otoriter banget, gitu loh. Nah sekarang Anda boleh berdalih investasi. Sekarang investasi ini kita mau langsung mengerucut sapi. Nah sapi ini apakah betul bermanfaat untuk masyarakat Sumba Timur? Ataukah hanya nanti diduga untuk memperkaya oknum investor atau oknum pengusaha? Karena belum tentu masyarakat di situ juga punya keterampilan untuk masalah ini, ternak sapi ini belum tentu, gitu. Oke, memang sebelumnya mungkin ada sapi-sapi di situ sudah ada, tapi apakah dulu itu atas kemauan masyarakat ada setempat, ataukah hanya program pemerintah yang hanya sepihak saja gitu loh, tidak mendengar masyarakat langsung. Nah, apakah itu adil? Menurut saya tidak. Jadi jangan berdalih investasi. Mari kita bangun harus sesuai dengan kemauan masyarakat setempat, karena sudah jelas adat istiadat budaya di seluruh Indonesia ini tidak sama, titik.
berarti harus memiliki legalitas yang jelas. Itu baru kita berinvestasi dengan baik dan benar, masyarakat juga puas dengan kinerja pemerintah. Nah kemudian tadi Pak Matius menarik menyampaikan ada pihak ketiga menguntungkan investor. Nah kemudian di dalam media-media pun diberitakan bahwa anak kandung sendiri. Yang kedua, isu tentang anak saya. Begini ya, kalau itu anak saya itu berhubungan baik dengan siapa, kalau dia belajar tentang kerja dan segala macam, itu baik. Sementara kita, kecuali didatang ke kantor gubernur untuk minta fee terhadap proyek-proyek yang ada, yang tahu itu anak yang tidak benar, orang tua tidak benar. Tapi kalau mendorong anak untuk uang juga ikut investasi terhadap sesuatu yang orang NTT pun tidak mampu lakukan, ya jangan bicara. Nah ini berarti saudara Victor ini menurut saya beliau tidak mengikuti teladan pemimpin negara ini, dan beliau yaitu presiden kita di negara ini kan memiliki 2 jabatan sebagai kepala negara dan sebagai pemerintah. Di kepala pemerintahan Bapak Jokowi ini sudah memberikan teladan yang baik. Ya, yang saya tahu mulai dari Solo, mulai gubernur DKI, bahkan sampai presiden, tidak ada satu keluarga pun terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Clear itu yang sepengetahuan saya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah ini kan teladan yang bagus. Nah sebenarnya itu diikuti oleh pemimpin ke bawah. Nah dugaan saya apabila sapi ini ternyata anaknya gubernur yang menjadi pihak ketiga, kontraktor atau yang penyedia, berarti kan saudara Victor ini tidak mengikuti teladan oleh pemimpin tertinggi dia, yaitu Bapak Presiden di ruang pemerintah, di ruang eksekutif, gitu. Berarti kan saudara Victor itu mengaku sendiri ada dugaan korupsi itu. Kan negara ini kan tahun 98 memerangi, jangan lupa ya, korupsi, kolusi, nepotisme, gitu loh. Nah ini kan sudah termasuk unsur ini. Nah berarti di situ kan ada dugaan korupsi juga. Berarti KPK harus turun ini. Karena yang saya dengar, dugaan saya itu nilainya fantastis, 700 miliar. Apakah ini betul-betul uang murni dari investor yang dari luar, yang diduga dari Australia, ataukah menggunakan APBD? Apalagi APBN, berarti presiden ini, kewenangan presiden kalau APBN, gitu loh. Kalau APBD, ya kewenangan gubernur, tapi tidak serta-merta tetap uang negara, diminta juga dari pusat, jangan salah. Hei, siapa ini? Saya follow kau lama-lama nanti. Lu jangan cari 1 kilo ya. Saya ini bukan gubernur biasa, saya datang sini capek. Bukan apa kau harta, monyet kau. Jadi ini, di negara ini, sebelum saya sampaikan yang lebih tadi yang pertanyaan dari adik Kristia, mungkin saya masuk dengan gini. Negara ini dikelola atau diurus oleh pemerintah. Itu saya sampaikan sebelumnya. Nah sebenarnya fungsi kontrol melekat itu ada pada rakyat. Fungsi kontrol melekat ada pada rakyat. Tapi karena rakyat ini terlalu banyak, sehinggalah dipilih orang-orang tertentu untuk masuk di legislatif. Nah itu berarti mewakili rakyat, maka disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Nah berarti di situ DPR setempat, ketua DPR provinsi harus mulai menggunakan itu kewenangan dia, fungsi kontrol ini yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada saudara dan seluruh anggota DPR provinsi. Panggil saudara Victor ini dan minta untuk klarifikasi, bila perlu gunakan alat kelengkapan dewan, mesti tidak percaya, bila perlu menurut saya diberhentikan. Karena apa? Video sebelumnya saya sendiri mengutuk keras tindakan ini. Karena apa? Dalam perbuatan diduga melakukan oleh saudara Victor, baik di pribadi maupun di dalam jabatan sebagai gubernur, itu menurut saya ada ruang pidana, ada ruang perdata. Pidananya apa? Maka saya kecam keras itu. Karena apa? Rasis, mengancam, menghina. Nah ini, monyet ini kan bahaya ini. Bahasa ini, monyet, saya pelungku. Nah saya akan angkat, dan saya tidak bunuh kalian, tapi saya akan angkat dan percaya kalian. Nah ini kan jiwa otoriter atau jiwa premanisme ini. Sudah tidak zaman lagi. Ini apa saudara Victor selama ini tidur dengan perubahan zaman ini. Sehingga menurut saya gini, pemilik hak wilayah adalah korban. Bukan hanya Bapak Umbu, Maramba, tapi pemilik hak wilayah yang bermasalah diduga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT. Sehingga harus melapor dugaan pengancam ini ke Kepolisian Terbatas, bila perlu langsung ke Polda NTT. Dan Kapolda harus profesional dalam perkara ini. Dari situ ada dugaan pengancaman,
terus rasis, terus penghinaan. Bahkan menurut saya dari perbuatan saudara Victor ini sudah tindakan provokatif, gitu loh. Bahkan ini bisa mengganggu keamanan tertib umum. Jika itu bermasalah terjadi, jangan salahkan rakyat, salahkan pada saudara Victor. Selaku penguasa, selaku pemimpin itu harus memberikan teladan kepada masyarakat, tetapi ini dilanggar. Sebenarnya kan tidak boleh, ya? Tidak seperti dilakukan oleh saudara Victor sebagai gubernur yang penguasa di daerah NTT. Jadi menurut saya ada pidananya. Dua, dari pernyataan saya gubernur bahwa saya ini gubernur. Nah, berarti ini kan kalau dalam ruang administrasi kan mengandung unsur negatif ini keputusan. Nih, pejabat publik itu berarti Anda berbicara adalah undang-undang tidak tertulis. Anda bisa digugat di PTN. Bukan hanya lewat surat keputusan Anda digugat PTN. Dan Anda berbicara saja yang diduga melanggar hukum, itu namanya unsur negatif. Siapa saja bisa gugat ke PTN. Karena seolah Anda punya kewenangan tadi menangkap dan mempenjarakan. Ini sudah melanggar kewenangan orang lain ini, gitu. Atau pejabat pemerintah lain, yaitu kepolisian, gitu. Jaksa, kalau hakim, ya menghukum orang, gitu. Dan kami ini kan hadir hanya untuk membela. Kalau di ruang pidana, kami berhadapan dengan penuntut umum di ruang sidang, kami advokat atau penasihat hukum. Nah, selain itu, apabila ada sertifikat yang sudah keluar dari tanah ini, silakan Bapak Umbu, sekeluarga gugat ke PTN setempat. PTN itu di wilayah hukum kota provinsi, tidak semua di kabupaten. Jadi silakan gugat di sana. Saya sarankan Bapak jangan ikut seperti yang dilakukan oleh saudara Victor, gitu loh. Bawalah ke ruang hukum, jangan berperang, jangan saling membunuh. Bapak, saya jamin negara akan melindungi Bapak. Dan saya sebagai pejabat hukum di negara, masih banyak pejabat hukum negara Indonesia ini yang bekerja dengan hati nurani Bapak. Saya yakin itu. Jadi Bapak bawa ke sana. Bila perlu ada bukti tulis yang lain, gugat lagi perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri setempat. Nah, mungkin closing statement Pak Mateus, pesan khusus buat masyarakat pemilik hak wilayah seluruhnya, lebih khusus mungkin NTT. Nanti terakhir kita akan mendengarkan juga. Ini kan dari Kapolda belum ada langkah konkret. Kemudian dari Ketua DPRD juga kita belum mendapatkan itu langkah-langkah itu. Silakan Pak Mateus. Jadi begini, sebelum saya memberikan saran penegak hukum kepada masyarakat semua, saudara semua di NTT terkait dengan hak atas tanah di atas hak wilayah dimanapun, mungkin saya harus memberikan saran pendapat hukum ini kepada Bapak Kapolda. Kita lihat di TKP. Nah, tempat itu menurut saya diduga bukan ruang formal, non formal itu. Apakah itu agenda pemerintah provinsi tidak pada saat saudara Victor ini turun? Karena dari video penjelasan saya datang, kalau tidak salah saya datang, berarti kan ya saudara Victor ini adalah gubernur NTT, berarti ini agenda negara, yaitu agenda pemerintah provinsi. Nah, pertanyaan saya, pada saat di TKP itu ada Bupati Sumba Timur atau tidak? Dan pada saat Victor ini turun, Victor menyampaikan kepada Bupati kan tidak? Tidak boleh serta-merta, ada etika. Oke, etika ini menurut hukum derajatnya lebih tinggi daripada hukum positif. Jadi kita semua harus mengedepankan itu, etika. Dari ruang apapun, di adat, agama, apalagi di ruang pemerintah dan ruang negara ini, etika kita terjun tinggi. Nah, walaupun dia gubernur, tapi di situ ada bupati, dia yang punya rumah. Contoh konkret, di rumah, saya ini kepala rumah tangga, anak saya satu sudah nikah, saya tidak boleh serta-merta masuk di kamarnya. Ini etika namanya. Analogis sederhana segitu. Nah, ini yang dilakukan oleh hukum dugaan saya. Nah, bupati ada tidak? Gitu. Nah, terus pada saat itu gubernur ini memang undang Bapak Umbu sekeluarga yang datang, atau Bapak Umbu sendiri yang datang karena dengar gubernur datang. Nah, terlebih pada saat kejadian, ya yang video itu kan ada aparat brimob atau polisi yang pegang senjata. Nah, kalau bukan agenda resmi ini sangat sayang, ada apa ini? Oke, Kapolda tahu ini tidak anggotanya turun. Dan pada saat dugaan ada terjadi pengancaman atau penghinaan, bahkan rasis, ini harus dihentikan oleh aparat keamanan di kepolisian saat itu. Harus minta gubernur hentikan. Kenapa dibiarkan? Ini kan namanya dugaan proses pembiaran terhadap dugaan tidak pidana ini. Ya, orang bisa dipidana ini.
Berarti anggota-anggota harus dipanggil oleh Kapolda. Gitu. Sehingga sebenarnya menurut saya tidak perlu Bapak Umbu ini lapor, harus kepolisian saat itu segera lapor kalau tidak mau diduga melanggar disiplin kode etik Polri. Menurut saya ada masalah banyak ini dalam TKP itu. Ya. Jadi perlu diselidiki. Bila perlu Presiden sekarang harus turun. Gitu. Turun ke NTT ini, selidiki ini. Terus selidiki oknum pejabat siapa di Kemendagri yang mengeluarkan berita acara ini. Ini kan menyesatkan namanya ini. Ini akan membuat masyarakat tadi tidak membunuh, akan saling membunuh gara-gara ini. Atau tadi tidak istilah bersitekan dengan oknum pejabat pemerintah daerah akan terjadi. Karena oknum pemerintah pusat juga diduga menyalahkan undang-undangan, melawan hukum ini namanya. Jadi kan sebenarnya harus ini Kapolda tidak perlu dulu diam. Apalagi ketua DPR. Halo ketua DPR dan anggota DPR NTT, Anda itu wakil rakyat. Sekarang rakyat ini dihina loh. Tuanmu dihina. Anda dulu itu sebagai apa? Wakil rakyat. Nih, jangan tunggu rakyat sendirian datang ke situ. Saya tidak pernah tertarik terhadap pendapatan siapapun. Yang saya tertarik adalah pembangunan peternakan mempunyai kualitas pembangunan yang beradab. Nah, ini menurut Pak Mateus seperti apa statement seperti ini yang beradab? Nah, menurut saya statement beliau ini abu-abu atau membingungkan saya juga. Tapi saya lebih tertarik dengan kata beradab. Nah, kalau beradab ini memiliki frasa hukum bahwa berarti saya harus menghargai hak milik orang adalah milik orang, hak milik saya adalah saya tidak boleh menipu orang, saya tidak boleh membohongi orang, saya tidak boleh merampas hak orang. Gitu loh. Malu untuk saya lakukan. Itu namanya nilai-nilai beradab di situ. Nah, dalam perkara ini diduga, mohon maaf saja pendapat bukan, saya menduga kuat pemerintah Republik Indonesia melalui pejabat pemerintah pusat terkait diduga merampas hak ulayat milik Bapak Umbu Maramba Hau sekeluarga. Itu dalam dugaan saya dalam perkara ini. Jadi yang tidak beradab siapa? Gitu loh. Yang tidak beradab saudara Victor atau Bapak Umbu Maramba. Kalau clear di sini, Bapak dia mempertahankan hak dia, itu nilai beradabnya situ. Dia nggak mau dirampas orang. Yang diduga merampas itu yang tidak beradab. Ini rakyat dilukai-lukai ini, gitu. Jadi jadi pendapat saya hukum saya terakhir. Tapi Bapak, mohon maaf saya orangnya kalau memang ada oknum pemerintah yang melawan hukum saya agak sedikit keras. Suara-suara saya begini, tapi ya yang penting tetap kita walaupun kepala ini panas dan hati kita dingin, semuanya kita harus bawa ke ruang hukum. Bapak, banyak ruang hukum yang Bapak harus tempuh. Pertahankan hak Anda, pertahankan Bapak Umbu Marambu ya, Bapak Umbu Marambu sekeluarga, pertahankan hak wilayah Anda. Dan Bapak Umbu merasa bahwa dan Bapak orang tua dulu belum pernah melepaskan surat pelepasan hak atas tanah di atas wilayah Bapak. Bapak bertahan dan berjuang. Negara akan melindungi Bapak sekeluarga. Luar biasa Pak Mateus. Dengan demikian sudah disampaikan pendapat hukum Pak Mateus dan teras hukum Papua kali ini kita sudah sampai di sini. Tentunya kita akan melanjutkan lagi ke berikutnya. Dan bagi Pace-Mace, Amak, Inak semua yang sedang menonton, kami mengucapkan terima kasih telah menyimak dan kami berharap informasi hukum ini dapat benar-benar dipahami dengan baik dan kemudian ada oknum-oknum pejabat ataupun siapapun yang ingin datang, tentunya Bapak, Ibu, Inak, Amak, Pace-Mace semua harus melapor kepada yang berwajib atau kemanapun. Ada advokat, ada penasihat hukum yang siap akan mendampingi. Tentunya tetap nonton di channel kami dan Anda akan memperoleh informasi hukum di Teras Papua. Dan jangan lupa kalau engkau senang dengan video kami, di-share sebanyak-banyaknya agar masyarakat di Indonesia, lebih khusus masyarakat di Nusa Tenggara Timur dapat mengetahui informasi hukum yang disampaikan oleh Bapak Advokat Mateus Mamonsari, sarjana hukum, salah satu generasi pemilik hak ulayat
milik suku Inguliman, wilayah hukum adat Flores Timur, Adonara, Lamaholot. Demikian dari saya, Christian, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai, ya. Salam damai. Salam damai dari tanah Papua. Sorry, girl, I gotta go.